Perhatikan ada dua pertanyaan di soal ini. Sebuah bintang bermassa seperti massa matahari memiliki planet yang mengorbit dengan periode 80 tahun. Oke, berarti dikasih periode. Jika jarak pisah atau separasi sudut antara bintang dan planet adalah 18 detik busur, maka jarak bintang ke pengamat adalah berapa? Informasi kedua itu berarti jarak pisah sudut ya. Untuk ditanyakan jarak bintang ke pengamat yang ditanyakan. Yang pertama, lalu pernyataan atau pertanyaan kedua yaitu jika yang mengorbit bintang ini bukan planet, namun bintang lain yang bermassa satu massa matahari, maka jarak pisahnya kedua bintang ini akan menjadi berapa? Oke, pertama kita gambar diagramnya dulu seperti ini kira-kira. Jadi ini adalah pengamat, mata pengamat, lalu kita melihat sebuah bintang yang diitari oleh sebuah planet. Yang di sini simpelnya kita sederhanakan orbitnya berbentuk lingkaran saja ya. Nah, dari diagram seperti ini bisa dilihat bahwa kita bisa membentuk segitiga ya antara bintang, planet dan juga mata pengamat di sini. Untuk sisi jauhnya di sini antara pengamat ke bintang adalah jarak. Jarak yang ditanyakan di sini, jarak bintang ke pengamat. Lalu ada dari bintang ke planet, ini aku kasih simbol R saja. Lalu ada juga sudut di sini, sudut antara bintang dan si planet. Yang kebetulan juga dikasih di sini ya, jarak pisah sudut. Itu yang dimaksud sebagai sudut. Ini aku simbolkan delta di sini. Nah, jadi kalau kita pakai trigonometri sederhana untuk tangan delta itu bisa diaproksimasi sebagai delta. Ini biasanya dalam astronomi umum seperti ini ya. Karena delta ini adalah sudut yang kecil, jadi tangan delta itu aproksimasinya sama dengan delta. Dan itu akan secara definisi adalah R per D ya. Tangan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Jadi R per D. Seperti ini. Nah, dengan menukar D dengan delta ini, kita tukar posisinya, akan bisa kita dapatkan persamaan yang seperti ini, yaitu untuk mencari jarak. Jarak bintang ke pengamat dalam parsec itu adalah R per delta. R-nya dalam AU dan deltanya dalam detik busur. Ini kalau kalian ingat materi paralaks adalah definisi ya, definisi dari satuan parsec itu sendiri. Jadi apabila kita membagi jarak dalam AU, dalam astronomical unit, dibagi dengan sudut detik busur, maka nanti hasilnya adalah dalam parsec gitu. Nah, di soal itu sudah dikasih delta, tapi kebetulan belum ada R-nya gitu. Belum ada R, jarak antara bintang dan si planet. Oleh karena itu kita bisa gunakan informasi yang diberikan. Di sini yang diberikan adalah periode gitu. Dari periode untuk mencari R itu bisa kita gunakan hukum 3 Kepler yang bentukan umumnya adalah seperti ini ya, R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan GM per 4P kuadrat. Di sini T-nya adalah periode dan R-nya si jarak ya, si jarak antara pusat orbit dengan si pengorbitnya. Nah, ini adalah hukum ketiga Kepler yang dalam satuan internasional. Tapi ada juga versi hukum 3 Kepler yang lebih akan memudahkan untuk kita gunakan, yaitu apabila kita gunakan satuan-satuan spesial, yaitu R-nya dalam AU, periodenya dalam tahun, dan masanya dalam massa matahari. Apabila kita gunakan satuan-satuan ini, maka persamaan di kiri ini akan menjadi simple ya, akan menjadi seperti yang di kanan ini. Jadi tinggal R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M saja. Jadi faktor G per 4P kuadrat di sini adalah hilang ya, kalau kita pakai satuan-satuan ini. Nah, kebetulan di soal juga dipakainya periodenya itu sudah dalam 80 tahun gitu. Dalam 80 tahun, dan kita juga tahu karena bintang ini masanya seperti massa matahari, berarti masanya, massa si bintang itu juga bisa kita deskripsikan sebagai satu massa matahari. Jadi ini apabila dijabarkan untuk mencari R ya, untuk mencari R berarti T kuadratnya dipindah ke kanan jadi di atas, dan juga jangan lupa di akar pangkat 3 semuanya untuk cari R. Jadi ini R adalah akar pangkat 3 dari MT kuadrat. M-nya tadi bintang bermassa seperti massa matahari. Berarti dia adalah satu massa matahari. Lalu periodenya adalah 80 tahun. Jadi tulis saja 80 kuadrat di sini. Lalu ini apabila dihitung, masukkan kalkulator saja, akan ketemu sekitar 18,57. Satuannya sekarang sudah AU. Oke, sudah ketemu R-nya, berarti kita bisa masukkan ke tadi rumus awal yang dari trigonometri tadi. Berarti kita sudah mendapatkan R-nya, kita masukkan 18,57 dibagi sudutnya. Sudut ini, jarak pisah sudut adalah 18 detik busur. Jadi kita masukkan per 18,
maka akan dihasilkan jarak dari pengamat ke bintang adalah 1,031 parsec, atau ya dekat-dekat dengan 1 parsec. Itu jawaban yang pertanyaan pertama. Berarti di sini yang sudah pasti salah adalah B, C, dan D ya, sudah pasti salah. Tinggal A atau E. Oke, pertanyaan kedua. Tadi jika yang mengorbit bintang ini bukan planet, tapi bintang lain bermassa 1 massa matahari, maka jarak pisah kedua bintang akan jadi berapa? Nah, ini berarti dari persamaan atau dari hukum Kepler tadi, kita hanya perlu mengubah M-nya. M-nya di sini kan sebenarnya adalah massa total sebuah sistem gitu ya, dari pusat orbitnya dan si pengorbitnya. Tapi karena tadi sebelumnya kan planet mengitari sebuah bintang bermassa matahari, itu massa planetnya seolah kita abaikan karena pasti, atau bukan pasti sih, tapi kemungkinan besar itu massa planetnya jauh lebih kecil daripada massa si bintang. Jadi kita hanya gunakan massa si bintang saja yang kita masukkan tadi nilainya satu massa matahari. Nah, tapi sekarang kasus kedua ini adalah yang mengorbit bintang bukan planet, tapi bintang lain dengan massa 1 massa matahari. Berarti kalau di total ada 2 bintang dan masing-masing massanya 1 massa matahari. Jadi dari yang awalnya 1 massa matahari saja, sekarang kita tambahkan satunya lagi, yaitu dari bintang yang baru saja dimasukkan gitu. Jadi 1 tambah 1 atau ya sama dengan 2 massa matahari. Lalu juga pakai Kepler yang ini, kita juga bisa lihat bahwa R pangkat 3 itu sebanding dengan massa. Ini akan berguna untuk mencari di sini jarak pisah kedua bintang. Jarak pisah kedua bintang tidak lain adalah R ini ya, jika misalkan tadi planetnya diganti dengan bintang yang lain. Jadi dari hukum Kepler kita dapat relasi seperti ini, R pangkat 3 itu sebanding dengan M. Maka kalau kita sekarang bandingkan keadaan awal dan keadaan akhir, keadaan awalnya itu kalau masih planet dan keadaan akhirnya kalau udah diganti bintang, berarti kita masukkan misalkan jadi R2 per R1, itu dipangkatkan 3 akan sama dengan M2 per M1. Yang 2 itu adalah keadaan akhir, tadi udah diganti bintang. Kalau yang 1 berarti yang masih planet. Nah, jadi perbandingan R2 per R1 itu adalah yang ditanyakan di sini. Jarak pisah kedua bintang itu bertambah dengan faktor berapa? Itu yang ditanyakan, R2 per R1. Itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari M2 per M1. Nah, M2-nya tadi baru aja diganti ya, menjadi 2 massa matahari. Sedangkan M1-nya yang keadaan awal yang masih diitari planet saja itu hanya 1 massa matahari. Berarti massa matahari dicoret, kita dapatkan ini hanya akar pangkat 3 dari 2 saja, dan nanti hasilnya adalah sekitar 1,259. Atau ya kalau dibulatkan berarti adalah yang A ini ya, 1,26. Jadi jawabannya yang A.